Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Haris, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 5. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan tentang bagaimana negara Belanda itu, baik itu mengenai profil negara itu sendiri, kemudian bagaimana konstitusi di negara Belanda, kemudian bagaimana sistem pemerintahan mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian bagaimana partai politik yang ada di negara kincir angin ini, kemudian bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di negara itu, dan terakhir beasiswa apa saja yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Indonesia ataupun pemuda-pemuda Indonesia untuk melanjutkan studinya di negeri kincir angin tersebut. Baiklah, saya akan mulai dengan materi yang pertama, yakni profil negara Belanda. Nah, Belanda atau biasa disebut sebagai Nederland adalah sebuah negara peserta kerajaan Belanda yang terdiri dari 12 provinsi di Eropa Barat Laut dan 3 pulau di Karibia. Kata Belanda dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah pinjaman yang cacat yang berasal dari kosakata Portugis, yaitu Hollanda, Bolanda, dan terakhir menjadi Belanda. Nah, kemudian Belanda ini menganut demokrasi parlementer yang disusun sebagai negara kesatuan. Adapun ibu kotanya yaitu Amsterdam, sedangkan pusat pemerintahannya berada di Den Haag. Selanjutnya, Belanda ini sebagai keseluruhan seringkali disebut sebagai Holland. Meskipun Holland Utara dan Selatan hanyalah 2 dari 12 provinsinya. Nama resmi Belanda adalah Kerajaan Belanda. Di daratan benua Eropa, Belanda berbatasan dengan Jerman di sebelah timur dan Belgia di sebelah selatannya. Sedangkan di sebelah utaranya adalah Laut Utara. Nah, kemudian bendera dan lambang kerajaan Belanda ini yaitu merah, putih, dan biru. Adapun lagu kebangsaan dari Belanda yaitu Wilhelmus, rajanya yaitu Willem Alexander, perdana menterinya karena dia menganut sistem parlementer yaitu Mark Rutte. Bahasa resmi dari negeri ini adalah bahasa Belanda. Ibu kotanya adalah Amsterdam. Kemudian pusat pemerintahannya berada di Den Haag. Mata uangnya adalah euro dan hari nasionalnya yaitu hari lahirnya kelahiran raja, yaitu pada tanggal 27 April 1967. Mungkin itu profil singkat daripada negara Belanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sistem konstitusional dari Belanda. Pemerintahan Belanda menganut sistem monarki konstitusional, di mana pemerintahan didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Saat ini posisi kepala negara dipegang oleh King Willem Alexander yang baru saja diangkat menjadi raja di tahun 2013 menggantikan ibundanya yaitu Queen Beatrix. Raja Alexander sendiri adalah raja Belanda pertama setelah 100 tahun sebelumnya Belanda dipimpin oleh 3 ratu. Menurut konstitusi Belanda, kedudukan kepala negara diperlengkapi oleh kuasa yang terbatas. Kepala negara dapat menggunakan pengaruhnya ketika kabinet baru hendak dibentuk, di mana pengaruh itu akan berperan sebagai penengah yang netral di antara partai-partai politik. Konstitusi Kerajaan Belanda, yaitu dalam bahasa Belanda disebut Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, adalah salah satu dari 2 dokumen fundamental yang mengatur Kerajaan Belanda, serta hukum fundamental wilayah Eropa Kerajaan Belanda. Hal ini secara umum dipandang berasal langsung dari keluaran tahun 1815 yang merupakan monarki konstitusional. Itu adalah konstitusi tertua ketiga yang masih digunakan di seluruh dunia. Selanjutnya ada sistematika dalam konstitusi Kerajaan Belanda, yaitu bab 1 ada hak-hak dasar yang berisi kesetaraan di depan hukum, larangan diskriminasi, hak untuk memilih, hak petisi, kebebasan beragama, dan hak kebebasan beragama. Yang kedua ada tentang pemerintah, yaitu doktrin ketatanegaraan
Belanda berpendapat bahwa raja dan menteri bersama-sama membentuk pemerintahan dan ini tidak dapat dipisahkan, sehingga raja dalam setiap tindakan publiknya selalu bertindak di bawah tanggung jawab menteri, bukan kepala pemerintahan, tetapi mewujudkannya sepenuhnya. Selanjutnya bab ketiga ada berisi tentang umum serikat yang mengatur tentang organisasi dan komposisi. Selanjutnya bab 4 ada Dewan Negara, Pengadilan Audit, Ombudsman Nasional, dan perguruan tinggi penasihat tetap. Selanjutnya bab 5 ada legislasi dan administrasi, yaitu berisi tentang hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya bab 6 ada administrasi peradilan yang menyangkut seluruh peradilan di lingkungan Kerajaan Belanda. Bab ini mengatur sistem peradilan Belanda, subjek sentralnya adalah hubungan antara pengadilan dan pengadilan lainnya. Selanjutnya ada bab 7, yaitu provinsi, kota madya, dan badan publik lainnya. Selanjutnya ada General Precepts atau sila umum. Walaupun konstitusi sendiri merupakan badan utama untuk hukum ketatanegaraan di Belanda, namun bukan satu-satunya undang-undang yang memuat kodifikasi konstitusi. Sejumlah sila umum dikodekan dalam hukum terpisah yang dikenal sebagai hukum tentang sila umum atau yang dalam bahasa Belanda disebut Wet Algemene Bepalingen. Sila ini mencakup sejumlah topik yang berbeda-beda, dari penerapan berbagai jenis undang-undang hingga orang atau wilayah, hingga peraturan yang mewajibkan hakim untuk menyidangkan semua kasus yang diajukan ke hadapan mereka. Cukup sekian dari penjelasan mengenai konstitusi di Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara Belanda, baik itu bagaimana kekuasaan eksekutif berjalan, kemudian bagaimana kekuasaan legislatif berjalan, dan terakhir bagaimana kekuasaan yudikatif berjalan. Nah, menurut Undang-Undang Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan raja atau ratu. Kekuasaan pemerintahan diletakkan di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang bertanggung jawab pada parlemen. Jadi, kekuasaan eksekutif ini ada di tangan para raja dan ratu. Tetapi untuk menjalankan roda pemerintahan itu di negeri Belanda ini, dia menjalankan sistem parlementer, yaitu Perdana Menteri sebagai pelaksana tugas daripada kekuasaan eksekutif ini. Tetapi penanggung jawabnya hanya terletak ada di tangan raja atau ratu yang berkuasa di negeri Belanda. Nah, kemudian pemilihan para menteri ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Selanjutnya raja dan ratu hanya bertindak sebagai penasehat atau Raad van State atau Council of State. Juga dapat meminta nasihat dari ketua parlemen, ketua fraksi dalam parlemen, ketua-ketua partai, dan kalangan non-politik. Nah, Perdana Menteri ini diangkat oleh raja dan ratu, dan para menteri diangkat oleh raja dan ratu atas rekomendasi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri ini yang ada di Belanda ini diangkat oleh raja dan ratu, raja atau ratu. Kemudian untuk membantu dalam bagaimana menjalankan roda pemerintahannya ini, Perdana Menteri mengusulkan atau merekomendasikan tentang menteri-menteri apa saja atau orang-orang apa saja yang berhak diangkat untuk membantu roda pemerintahan. Nah, kemudian yang mengangkatnya ini adalah raja atau ratu yang memiliki kekuasaan di Belanda. Nah, di Belanda ini terdapat 12 kementerian yang mengatur urusan negara. Di antaranya yang pertama ada Kementerian Urusan Umum atau dalam bahasa Belandanya Ministry of General Affairs. Kementerian Urusan Umum ini adalah menteri atau perdana menteri yang juga menteri urusan untuk mengordinasikan kebijakan dan komunikasi pemerintah Belanda dan semua hal yang secara jelas ditangani oleh kementerian lain. Jadi Kementerian Urusan ini yang mengurusi seluruh urusan yang ada di negeri Belanda dengan batas-batas yang telah ditetapkan.
Kemudian ada namanya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bertugas mengawasi pengeluaran pemerintah, sistem keuangan dan kualitas lembaga keuangan, juga bertanggung jawab atas undang-undang perpajakan dan melalui administrasi pajak Belanda yang merupakan bagian dari Kementerian Retribusi dan Pungutan Pajak di Belanda. Jadi semua hal yang berbau uang yang berasal dari negara Belanda ini diawasi oleh Ministry of Finance atau Kementerian Keuangan. Nah, kemudian kementerian yang ketiga adalah Kementerian Kehakiman dan Keamanan. Kementerian Kehakiman dan Keamanan ini bertanggung jawab atas keadilan dan keselamatan publik di Belanda dengan bidang kebijakan termasuk undang-undang, pencegahan kejahatan, perlindungan anak, penegakan hukum, administrasi peradilan, dan bantuan hukum. Nah, kemudian kementerian yang keempat yaitu Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga. Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga ini bertanggung jawab atas kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan dan pekerjaan sosial budaya, serta olahraga di Belanda. Nah, kemudian kementerian yang kelima yaitu Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan. Kemudian ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan. Kemudian ada Kementerian Urusan Ekonomi dan Kebijakan Iklim. Kemudian kementerian yang ke-8 ada Kementerian Infrastruktur dan Manajemen Air. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan. Kemudian ada Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada Kementerian Pertahanan. Dan yang terakhir ada Kementerian Pertanian, Kualitas Alam dan Pangan. Adalah pertanian dan perikanan yang bertanggung jawab atas bagaimana pertanian dan perikanan yang adil dan bertanggung jawab merangsang vitalisasi daerah pedesaan di Belanda. Nah, itu adalah 12 kementerian yang berada di Belanda. Kemudian kita melangkah kepada kekuasaan legislatif yang berada di Belanda. Nah, kekuasaan legislatif atau biasa disebut sebagai Staats-Generaal atau Parlemen Belanda adalah badan legislatif bikameral Belanda yang terdiri dari Eerste Kamer atau Senat dan Tweede Kamer atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan apabila kedua kamar itu bertemu akan dipimpin oleh ketua Eerste Kamer. Jadi ada dua lembaga legislatif yang berada di Belanda. Yang pertama itu ada senatnya atau yang biasa disebut sebagai Eerste Kamer. Kemudian ada DPR-nya atau Dewan Perwakilan Rakyatnya yang disebut sebagai Tweede Kamer. Nah, kita melangkah kepada yang pertama yaitu Eerste Kamer. Nah, Eerste Kamer ini atau Senat merupakan salah satu dari Dewan Negara atau Parlemen Belanda. Saat ini Eerste Kamer terdiri dari 75 anggota yang dipilih secara tidak langsung setiap 4 tahun sekali oleh Dewan Provinsi Belanda. Kemudian tugas Eerste Kamer adalah bidang legislatif, tetapi juga memainkan peran dalam meneliti tindakan-tindakan pemerintah. Secara formal, Senat hanya dapat menolak atau menerima undang-undang. Kemudian ada yang namanya Tweede Kamer atau yang biasa disebut di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan bagian dari Dewan Negara atau Parlemen Belanda yang memiliki 150 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional di dalam majelis. Kemudian di dalam majelis ini berlangsung mengenai pembahasan undang-undang dan melihat kembali tindakan kabinet-kabinet, dan Tweede Kamer memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang. Nah, kalau Senat hanya dapat menolak dan menerima undang-undang, yang dapat membuat undang-undang ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di Belanda. Dia dapat mengajukan undang-undang dan dia juga dapat mengusulkan pembuatan undang-undang. Nah, kemudian yang terakhir, di kekuasaan terakhir yaitu kekuasaan yudikatif. Seperti yudikatif pada umumnya, yaitu tentang bagaimana peradilan yang berada di negeri itu, bagaimana kekuasaan kehakiman dijalankan di negeri itu. Nah, lembaga yudikatif di Belanda memiliki kedudukan yang cukup bebas dengan lembaga negara lainnya. Raja atau ratu dalam kekuasaan ini hanya berwenang untuk melakukan pengangkatan anggota yudikatif, yakni para anggota pengadilan negeri di Belanda. Nah, kemudian di Belanda ini terdapat 3 badan pengadilan, yaitu yang pertama bernama Rechtbank, merupakan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan distrik di Belanda. Siapapun yang terkena masalah hukum bisa mengajukan perkara ke pengadilan distrik ini. Di Belanda
ada 11 pengadilan distrik. Yang pertama, Pengadilan Amsterdam, Den Haag, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant, Overijssel, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant. Jadi Rechtbank ini merupakan pengadilan tingkat pertama. Kemudian yang kedua adalah Gerechtshof. Gerechtshof adalah pengadilan banding di Belanda. Siapapun yang tidak setuju dengan keputusan pengadilan pada tingkat pertama berhak mengajukan banding ke Gerechtshof di Belanda. Nah, di Belanda ini ada 4 pengadilan banding. Yang pertama Pengadilan Amsterdam, kemudian yang kedua Pengadilan Keadilan Arnhem-Leeuwarden, kemudian yang ketiga Pengadilan di Den Haag, kemudian keempat Pengadilan Banding Hortgonsbosch. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Hooggerecht, merupakan badan pengadilan tertinggi di Belanda. Pada badan pengadilan Hooggerecht, anggota-anggotanya diangkat oleh raja dan ratu yang diambil dari calon-calon yang telah diajukan oleh Majelis Rendah atau Tweede Kamer. Mahkamah Agung. Hooggerecht ini atau biasa disebut sebagai Mahkamah Agung berada pada tingkat kasasi, menilai apakah hakim fakta pada pengadilan di bawahnya telah menafsirkan dan menerapkan hukum dengan benar. Nah, kemudian pada Hooggerecht ini merupakan sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai sistem pemerintahan yang berada di Belanda, baik itu bagaimana kekuasaan eksekutif berjalan beserta apa-apa saja kementeriannya, kemudian yang kedua bagaimana sistem legislatif yang berada di negara Belanda, dan bagaimana kekuasaan yudikatif yang berada di negara Belanda. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsanuddin Al-Hakiki, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 5, akan menjelaskan tentang partai politik yang ada di negara Belanda. Di sini nantinya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem partai politik yang ada di negara Belanda dan bagaimana gambaran-gambaran partai politik yang ada di negara Belanda. Sistem partai politik di negara Belanda ini menganut sistem multipartai. Artinya pada setiap kompetisi pemilu sangat banyak sekali partai politik yang ikut berkompetisi. Oleh sebab itu, satu partai memiliki peluang kecil untuk mendapatkan kekuasaan sendiri. Dan partai-partai tersebut sering bekerja sama untuk membentuk pemerintahan koalisi. Majelis Rendah Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh sistem perwakilan proporsional daftar partai nasional. Tidak ada batasan untuk mendapatkan kursi, sehingga memungkinkan sebuah partai untuk mendapatkan kursi dengan hanya 2/3% suara. Kemudian tidak ada partai yang memenangkan mayoritas kursi sejak pemilu tahun 1894. Dan tidak ada partai yang mendekati kursi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi mayoritas sejak sistem perwakilan proporsional. Semua pemerintah Belanda sejak itu menjadi koalisi antara dua partai atau lebih. Akan tetapi, terdapat kesepakatan yang luas mengenai prinsip-prinsip dasar sistem politik, dan semua pihak harus menyesuaikan tujuan mereka sampai batas tertentu agar memiliki kesempatan yang realistis untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang partai-partai politik yang ada di negara Belanda. Partai-partai politik ini ada yang berorientasi ke kiri, ke kanan, ke tengah, dan lain sebagainya. Partai politik yang pertama yakni Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi. Partai ini merupakan partai konservatif liberal. Partai ini berorientasi kanan tengah. Kemudian yang kedua yakni Partai Buruh. Partai Buruh merupakan sebuah partai sosial demokrat dan berorientasi kiri tengah. Kemudian yang ketiga yakni
Partai untuk Kebebasan. Partai ini adalah partai populis sayap kanan dan nasional liberal. Kemudian yang keempat yakni Partai Seruan Demokratis Kristen. Partai ini adalah partai demokratik Kristen di tengah ke kanan tengah. Kemudian yang kelima yakni Partai Sosialis. Partai ini adalah partai populis sayap kiri. Selanjutnya Partai Greenleaf merupakan partai yang menggabungkan politik hijau dengan cita-cita sayap kiri. Kemudian yang ketujuh yakni Partai Christian Union adalah sebuah partai demokratis Kristen yang konservatif secara sosial. Kemudian yang kedelapan yakni Demokrat 66. Partai ini memiliki kekayaan elektoral dan yang sangat berfluktuasi sejak berdirinya pada tahun 1966. Partai ini didirikan sebagai gerakan yang menganjurkan demokrasi langsung dan reformasi elektoral. Kemudian yang kesembilan yakni Partai for the Animal adalah sebuah partai hak-hak hewan. Partai ini fokus pada kesejahteraan hewan, perlindungan lingkungan, dan konservasi. Kemudian yang ke-10 yakni Partai Politik Reformasi. Partai ini adalah partai dari kanan Kristen. Kemudian yang ke-11 yakni Partai 50 Plus adalah partai pensiun populis. Selanjutnya yakni Partai Deng. Partai ini adalah sebuah partai politik kecil yang terutama fokus terhadap multikulturalisme dan integrasi sosial. Selanjutnya Forum untuk Demokrasi. Partai ini adalah partai konservatif nasional sayap kanan. Dan yang terakhir yakni kelompok Senat Independen. Partai ini adalah partai parlementer di Senat Belanda dengan satu senator mewakili berbagai partai provinsi dan mengadvokasi agenda kedaerahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di Belanda dan cara mendapatkan beasiswa di Belanda. Nah, setelah kelompok kami mengirimkan surat elektronik ke email resmi Kedutaan Besar Belanda dan mereka membalas dengan beberapa link yang bisa kita dapatkan informasinya. Nah, yang pertama ada beberapa universitas terbaik yang ada di Belanda. Ada 7 di link tersebut menyebutkan bahwa 7 universitas itu merupakan universitas terbaik di Belanda. Yang pertama itu ada Leiden University. Nah, teman-teman tentu tahu kepada Albert Einstein yang tingkat IQ-nya sangat jenius sekali dan merupakan tokoh terkenal di dunia. Lalu Albert Einstein ini merupakan salah satu lulusan dari Leiden University. Wah, bagaimana hebatnya ya kampus tersebut. Lalu yang kedua ada Van Amsterdam University. Nah, yang ketiga ada Utrecht University. Mungkin untuk kalangan anak-anak hukum, Utrecht menjadi salah satu universitas yang banyak dikagumi atau banyak diinginkan oleh anak-anak fakultas hukum untuk bisa berkuliah di sana. Salah satu lulusan terbaik yang ada dari Universitas Utrecht ini dari Indonesia, kita mengenal Adnan Buyung Nasution. Beliau merupakan salah satu tokoh hukum yang terkenal. Lalu ada Technische University Delft di Belanda juga. Lalu yang kelima ada Rijks Universiteit Groningen. Yang keenam ada Vrije Universiteit Amsterdam. Dan yang terakhir ada Twente University. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih sistem pendidikan di Belanda. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pendidikan yang ada di Belanda. Beberapa perbedaan dari sistem pendidikan di Belanda dan pendidikan di Indonesia terlihat pada penjurusan masing-masing individu.
Di mana di Belanda ketika seseorang selesai melaksanakan pendidikan dasar, maka mereka akan diikutkan pada tes yang tes tersebut akan mengkategorikan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jurusan yang paling diminati oleh mereka. Di mana tes tersebut akan menjadikan 3 bagian si anak tersebut masuk ke dalam jurusan. Yang pertama adalah yang akademiknya rendah, yang kedua ada akademiknya menengah, dan yang ketiga ada akademiknya yang tinggi. Akademiknya yang rendah nanti si anak akan dimasukkan ke VMBO, di mana VMBO ini akan ditempuh selama kurang lebih 4 tahun. Nah, setelah 4 tahun mereka akan masuk ke MBO. Lalu setelah masuk MBO, mereka akan siap dipekerjakan. Nah, PMBO ini merupakan penyatuan dari ilmu akademik dan ilmu kejuruan. Lalu yang kedua, anak yang dengan akademik menengah, mereka akan dimasukkan ke HBO. HBO ini setingkat universitas, tapi di HBO di Belanda ini lebih menekankan kepada ilmu terapan. Nah, yang terakhir, yang akademiknya tinggi, mereka akan dimasukkan ke universitas. Nah, antara HBO dan universitas ini memang sama-sama memiliki kesamaan, di mana pada 3 tahun terakhir mereka akan dilakukan penjurusan, yang di mana penjurusan ini mengambil pada 4 keilmuan. Yang pertama itu ada ilmu kesehatan dan teknologi, lalu yang kedua itu ada ilmu teknologi dan fisika, yang keempat itu ada ekonomi dan sosial, dan yang terakhir ada sosial dan budaya. Nah, mungkin itu tentang sistem pendidikan yang ada di Belanda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beasiswa di Belanda. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, mungkin persiapan beasiswa antara satu kampus dengan kampus lainnya di Belanda itu berbeda, tergantung bagaimana kampus tersebut memberikan persyaratannya. Tetapi yang lebih umum dari beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan seseorang untuk mendaftarkan beasiswa adalah yang pertama itu sertifikat kemampuan bahasa asing. Tentunya TOEFL dan IELTS-nya harus memiliki nilai yang di atas rata-rata, teman-teman. Lalu yang kedua adalah surat rekomendasi dari kampus atau dari siapapun yang orang berpengaruh gitu untuk kita masuk di universitas. Misal kita jurusannya hukum, berarti surat rekomendasi dari salah seorang yang familiar di bidang hukum gitu. Lalu yang ketiga itu ada esai atau surat motivasi bagaimana kita akan melanjutkan studi di luar negeri. Lalu ada letter of acceptance, ini dikeluarkan oleh universitas. Nah, LOA ini harus kita persiapkan jauh-jauh hari, teman-teman. Yang selanjutnya ada proposal riset. Proposal riset ini tentunya akan mendukung kita dan mempengaruhi tingkat penerimaan kita di sebuah universitas. Lalu yang ada juga identitas pengenal seperti paspor atau KTP atau lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai tanda pengenal kita. Lalu yang terakhir itu ada CV. Nah, tentunya CV menjadi salah satu bagian penting dalam pendaftaran beasiswa. Teman-teman, beberapa beasiswa kerjasama antara Belanda di Indonesia yang dikenal adanya Studeren in Nederland. Ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan Belanda, di mana pelaksanaannya ini dilakukan dalam 2-12 minggu. Untuk short ini yang pendek gitu, tapi untuk yang master itu selama 12-24 bulan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, bye-bye.